يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di kota Madinah, fase Madinah, masih juga beliau menanamkan akidah yang benar. Masih juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan tauhid yang benar kepada sahabatnya. Bahkan detik-detik sebelum beliau meninggal, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sakit, beliau mulai sakit itu di hari Kamis. Beliau meninggal di hari apa? Di hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesakitan. Dan di waktu 5 hari itulah salat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak hari Kamis beliau pingsan, kadang beliau sadar, sakit beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai anaknya beliau Fatimah radhiyallahu taala anha menangis melihat kondisi bapak beliau, melihat kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menghibur anaknya, "Wahai anakku, tenang, sabarlah engkau. Sesungguhnya bapakmu setelah hari ini tidak akan pernah lagi merasakan apa? Kesakitan." Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu sedikit pun melihat seseorang mati dalam keadaan tenang, melihat seseorang mati dalam keadaan tidak merasakan kesakitan sedikit pun setelah aku melihat bagaimana sakitnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bisa difahami ya? Saya ulangi kembali, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku tidak pernah merasa cemburu. Aku tidak pernah merasa takjub. Ketika aku melihat seseorang mati dalam keadaan tenang, mati dalam keadaan tidak ada rasa sakitnya, setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum apa? Dicabut nyawa oleh malaikatul maut." Jadi sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayyuhal ikhwah, bukan berarti nabi kita orang jelek, naudzubillah. Tidak sama sekali. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya ada seorang kafir dia mati dalam keadaan tenang, maka itu merupakan akhir kebahagiaannya dan setelahnya dia akan mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Nah, kalau seandainya orang kafir mati dalam keadaan sakit, maka itu merupakan awal kesengsaraan dia dan kesengsaraan selanjutnya lebih besar. Adapun seorang mukmin ketika dia meninggal dalam keadaan sakit, maka ini merupakan akhir dari penderitaannya, dan itu dengannya Allah akan mengampuni dosanya, dengannya Allah akan mengangkat derajatnya, dan setelahnya dia akan mendapatkan apa? Kenikmatan selama-lamanya. Jelas di sini ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Intinya, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ternyata beliau juga tetap menanamkan akidah yang benar. Beliau tetap menanamkan tauhid yang benar kepada sahabat-sahabatnya, karena ini merupakan sumber daripada sumber kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid, dan aku melarang keras kalian untuk melakukan hal yang ini. Dilarang keras. Ini bukan fase Mekah, ini fase Madinah. Dan Rasulullah SAW di detik-detik beliau mau meninggal, ini yang beliau tanamkan kepada sahabatnya, akidah yang benar, akidah yang lurus. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana murid-muridnya Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang mempunyai akidah yang kuat. Dari segala macam fitnah yang menimpa mereka, dari segala macam bergulirnya ujian-ujian, kita dapatkan mereka dalam posisi yang menang. Kita dapatkan mereka posisi selamat karena penanaman akidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.